Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang hands-on lab 4.4.9 dengan judul Packet Tracer Troubleshoot Intervalent Routing. Jadi di dalam lab kali ini kita akan menganalisis lagi nih masalah yang terjadi pada topologi di samping ya di sini. Jadi ada router, lalu 2 switch dan 2 PC, yang dimana dalam hal tersebut ini masih terjadi masalah ya. Nah, kita harus analisis satu-satu apa yang harus diperbaiki. Kalau kita lihat sini ada addressing table juga dari masing-masing perangkat yang ada pada topologinya, kayak IP address, lalu subnet bus, lalu gateway, dan interface yang dipakai dalam topologi ini. Tuh. Mungkin kita bisa lihat check result-nya dulu. Di session items ini udah ada ternyata hal-hal yang harus diperbaiki dalam topologi kali ini ya. Karena biasanya kan di session items tuh nggak boleh dibuka kalau bukan nggak boleh dibuka, tapi nggak bisa dibuka kalau kadang di lab Cisco lainnya. Nah ini bisa dibuka, dan ternyata hal yang harus kita konfigurasi itu yang pertama ada di router 1 di port gigabit Ethernet 0/0/1.8, yang dimana enkapsulasinya harus kita konfigurasi dan kita tambahkan native VLAN-nya. Lalu di switch 1 port Ethernet 0/1 itu di native VLAN, lalu di setting mode trunk-nya VLAN 34, lalu ada Ethernet 0/5 sama kurang lebih, cuman beda setting trunk VLAN-nya aja. Lalu ada VLAN 13, yang dimana kita harus buat VLAN 13 di dalam S1. Di S2 itu kurang lebih sama yang di S1 di port Ethernet 0/1-nya. Mungkin langsung saja kita kerjakan. Jadi langkah pertama kita cari tahu dulu di bagian sini router yang mana. Jadi router itu yang ini ya. Coba kita pencet, dan router 1 penampakannya seperti ini dalamnya. Berarti untuk masuk ke router 1 kita perlu kabel konsol yang menyambung ke PC. Jadi kabel konsol yang kita sambungkan dulu, klik kanan, inspect front, cari port yang namanya konsol. Setelah masuk, baru kita pindah ke PC. Kita masuk dari terminalnya. Ini command prompt. Nah, password routernya kalian bisa cek di ketentuan berikut di sebelah kiri. Kalian scroll aja ke bawah. Jadi password device-nya itu ada Cisco, dan enable passwordnya adalah class. Jadi ini ada Cisco enable class. Nah, seperti yang ada di assessment items, jadi kita harus konfigurasi port gigabit Ethernet 001.8 ya. Kita langsung aja berarti 0/0/1.8. Lalu dalam interface ini yang kita harus buat yaitu enkapsulasi .1K tadi yang native VLAN. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, iya, benar. Native VLAN-nya harus kita pasang. Berarti encapsulation .8, kasih nama VLAN-nya adalah native, lalu exit, dan kita bisa lihat apakah compression-nya bertambah. Kita cek result di assessment items. Oh, sudah checklist, dan ternyata benar ya yang kita lakukan barusan, dan bertambah menjadi 10%. Selanjutnya kita bakal konfigurasi pada switch. Di switch ini lumayan banyak konfigurasinya. Jadi switch tuh yang ini, yang S1. Terus berarti kita harus masuk pakai kabel konsol juga. Berarti kabel konsol yang di sini kita pindahkan ke sini. Ini kita harus pindahkan
ke sini ya, ke port konsol dari si switchnya, ada di belakang. Jadi kalau kalian harus klik kanan lalu inspector dulu, baru dia kelihatan port konsolnya. Lalu kita bakal masuk dari PC, jadi kita exit dulu. Kita ulang, kita masuk ke terminal, dan sekarang kita sudah masuk di di switchnya. Nah, di switch kita perlu mengkonfigurasi VSeThread 0105, di mana 01 ini butuh native VLAN, lalu trunk VLAN-nya itu yang diizinin 3 sama 4. Lalu kalau yang di 5 itu 13 sama 18, jadi kita langsung kerjakan aja. Jadi langkah pertama kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu interface VSeThread 0/5 ya kan. Lalu kita pasangin mode switch port mode trunk. Selanjutnya switch port trunk native VLAN 8, karena tadi dia minta VLAN 8 juga di cek resultnya. Coba kita lihat. Oh iya benar, native VLAN ya. Ya VLAN 8. Lalu kita buat agar switch port trunk allownya itu dia ngizinin beberapa VLAN aja, yaitu VLAN 3, 4, apa aja nih, coba kita lihat di VSeThread 13 sama 18 ya. Jadi kita bikinnya 13 sama 18 ya. 8 sama 13 gini. Oke, coba kita lihat cek console. Dan ini udah terconteng. Jadi untuk VSeThread 0/5 sudah kita konfigurasi. Sekarang kita bakal pindah ke VSeThread 0/1 nya. Kita exit. Jadi kalau kita ini di VSeThread 0/1 kita pasangin switch mode trunk, lalu native VLAN-nya juga kita harus berikan, dan terakhir kita izinin VLAN-VLAN yang lewat sini itu hanya VLAN 3 dan 4. Enter. Seharusnya bisa ya. Dan udah terchecklist yang artinya berhasil konfigurasinya. Selanjutnya kita bakal VLAN 13 dengan nama VLAN 13 ini nggak dikasih tahu ya. Jadi VLAN 13 namanya bebas kayaknya. Oh ini ada nih. Maintenance, namanya maintenance. Jadi kita exit, lalu kita buat VLAN 13 dengan nama maintenance. Enter. Selanjutnya kita exit lagi. Kita lihat di cek console dan sudah terchecklist. Untuk switch 1 dan router 1 sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita bakal pindah ke switch 2. Switch 2 tuh yang bagian mana ya? Ini switch 2 bagian sebelah kanan sepertinya. Kita delete aja kabel nggak bisa di delete ternyata. Jadi kita klik kanan aja, manage cable. Oh nggak diizinin untuk manage cable ya di sini. Kita bakal pindahin ke port sebelah sini dulu biar enak kita ngeliatnya. Lalu setelah itu kita sambungin ke kabel konsol ya, ke port konsolnya. Loh, agak kecilin dikit. Duh, malah hilang. Lah. Oh, bisa dari sini ternyata. Jadi kita nggak perlu susah, tapi nggak apa-apa, sama aja.
kita inspect rear, lalu cari port konsolnya dan sambungkan. Setelah tersambung, kita masuk dari terminalnya lagi. Kita close, lalu kita masuk lagi. Cisco class, enable, class. Dan di S2 ini yang dikonfigurasi itu adalah si VSDrive 01 trunk VLANs-nya 13, 3 sama 4. Terus kita langsung konfigur terminal, lalu masuk ke interface Ethernet 0/1, lalu switch port trunk-nya langsung allow VLAN 3, lalu 13 tadi ya. Coba kita lihat berapa aja. 13, 3, 4. Jadi 3, 4, 13. 4. 13 gini. Lalu N. Dan compressionnya sudah 100%. Yang artinya masalah-masalah yang ada di topologi ini, lab ini udah dikonfigurasi semua, udah dibenerin ya. Dan sudah 100%, yang artinya sudah berhasil. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.